Banyak orang bertanya dan banyak media massa yang menanyakan apakah benar saya ingin mencalonkan diri menjadi Bupati Lombok Timur. Saya sudah berniat dari jauh sebelumnya, bahkan sebelum Pak Bupati kita sekarang dilantik atau belum keputusan dia menang, saya sudah mengikrarkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah. Pada malam ini kembali Allah memberikan nikmatnya kepada saya sendiri. Mudah-mudahan semua nikmat ini kita akan kembalikan lagi di jalan Allah. Mudah-mudahan kita semua yang diberikan hidayah, baik saya maupun semua warga Lombok Timur, mudah-mudahan selalu diberikan nikmat oleh Allah untuk kita jadikan sebagai tempat kita mengabdi kepada Allah atau beribadah kepada Allah. Selanjutnya, perkenalkan, saya ini bernama DRS M. Zaini. Saya adalah berlatar belakang pendidik. Saya adalah seorang guru yang sudah diberikan amanah oleh Allah selama 40 tahun menjadi guru di Kabupaten Lombok Timur. Dalam perjalanan saya menjadi seorang pendidik di Kabupaten Lombok Timur ini, saya sudah dipercaya di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Sakra Timur, Kecamatan Selong, dan Kecamatan Labuan Haji. Pada saat saya merintis karir menjadi seorang guru selama 40 tahun, saya tidak lepas dari segala kekurangan-kekurangan, lalu kelebihan-kelebihan yang saya syukuri di sini. Banyak anak murid saya, banyak teman saya mengajar di 6 sekolah di 3 kecamatan itu. Selanjutnya, dalam perjalanan karir saya, tahun 2013, saya dipercaya menjadi Kepala Bidang Pendidikan Dasar, yang pada waktu itu menjadi Kabid Dikdas di Lombok Timur. Saya mengenal guru-guru di Lombok Timur, dari tingkat TK, sekolah dasar, SMP, dan sekolah menengah atas atau SMK. Selama 4 tahun di Dikbud, atau dulu istilahnya Dikpora, saya banyak dikenal oleh guru-guru di Lombok Timur, baik itu guru negeri maupun guru swasta. Kalau guru-guru Lombok Timur itu masih ingat saya, mudah-mudahan pada saat saya menjadi kepala bidang itu terjadi kesalahan atau dosa saya di dalam melayani, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, selama saya diberikan amanah waktu itu oleh Bapak Bupati Ali bin Dahlan, selama 4 tahun di Dikpora, saya pernah juga dalam pengabdian itu memberikan bantuan dari anggaran APBN hampir antara 40 miliar sampai 50 miliar. Pernah saya berikan bantuan kepada pondok pesantren di Lombok Timur. Pengalaman saya itu begitu saya nikmati dan nikmat dari Allah. Saya bersyukur bisa saya memberikan bantuan dari anggaran pusat APBN, bukan anggaran daerah. Saya banyak dikenal oleh tuan guru di Lombok Timur melalui bantuan pondok pesantrennya. Setelah itu, saya diberikan amanah oleh Pak Ali bin Dahlan sebagai Bupati Lombok Timur. Saya menjadi Kepala Dinas Pemuda Olahraga. Otomatis amanah menjadi Kadispora waktu itu. Tugas saya itu melihat bagaimana pemuda Lombok Timur. Objek sasaran saya untuk membantu pemuda Lombok Timur. Lalu atlet Lombok Timur,
Saya bekerja sama dengan guru-guru pengawas olahraga, KKGO, dan sebagainya. Selama 1 tahun memimpin Dinas Pemuda Olahraga, juga sudah jelas banyak kekurangan-kekurangan saya di dalam melayani pemuda Lombok Timur, di dalam melayani atlet Lombok Timur. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena kita sebagai, mohon maaf, istilah dunianya yang diberikan amanah, tidak lepas dari segala kekurangan-kekurangan. Selanjutnya, pada saat menang, Bapak Bupati kita yang sekarang, Pak Sukiman Azmi, lalu wakilnya bernama Pak Haji Rumaksi, saya dipercaya sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Saya mensyukuri nikmat jabatan ini karena bagaimanapun saya sudah dipercaya oleh Bapak Bupati. Bapak Bupati kita sekarang ini begitu sederhana. Beliau sangat loyal, karakternya yaitu sangat sederhana. Dalam amanah dia tidak banyak menyulitkan rakyat Lombok Timur. Dia itu saya nilai sebagai karakter pemimpin yang sangat mau mendengar suara rakyat. Begitu pula Bapak Ali bin Dahlan, Bupati sebelumnya. Pada saat sekarang ini membumi nama saya menjadi, artinya kedengaran ya, nama saya ingin mencalonkan diri sebagai calon Bupati Lombok Timur yang akan datang. Niat saya ini ingin menjadi calon bupati kedengaran santer di masyarakat Lombok Timur atau di media massa. Banyak orang bertanya dan banyak media massa yang menanyakan apakah benar saya ingin mencalonkan diri menjadi Bupati Lombok Timur. Saya pada saat itu dan sekarang menjawab, kalau niat untuk maju di Lombok Timur menjadi calon Bupati di Lotim 1 memang benar. Saya sudah berniat dari jauh sebelumnya, bahkan sebelum Pak Bupati kita sekarang dilantik atau belum keputusan dia menang, saya sudah mengikrarkan diri untuk maju di Lombok Timur. Selanjutnya banyak yang bertanya, kan masih jauh. Masih jauh Pak Zaini, kenapa kok masih jauh sudah mau mencalonkan diri? Saya menjawab, prinsip saya adalah pemimpin itu harus merakyat. Harus dari jauh sebelumnya harus memperkenalkan diri. Jangan kita sebagai calon pemimpin untuk rakyat itu senang melakukan pencitraan, senang melakukan silaturahmi pada saat politik sudah hamin 1 tahun. Misalnya dekat-dekat pilkada, baru kita turun di tengah-tengah rakyat kita, di tengah-tengah masyarakat. Ini budaya di Lombok Timur ini berulang-ulang kali terjadi. Pada saat dekat politik, baru dia turun, baru dia silaturahmi. Nah, itu menurut saya karakter pemimpin yang harus dipertanyakan. Kalau mau menjadi pemimpin yang sebenarnya, maka 5 tahun sebelum itu harus kita dikenal oleh rakyat. Karena kita ingin dekat secara batin, kita dekat secara fisik dengan rakyat. Oleh karena itu kita harus banyak bersilaturahmi, istilahnya kan, belusukan. Supaya kita didengar bagaimana niat kita, tahu visi misi kita, rakyat itu juga melihat karakter kepemimpinan kita secara totalitas. Bagaimana mungkin saya harus memaksa rakyat saya pada hamin 1 tahun? Itu bukan rumus pemimpin. Lalu, mencalonkan diri ini sebenarnya sulit. Tidak segampang membolak telapak tangan. Kita harus mengukur diri kita, apakah rakyat itu menerima atau mengakui saya. Ini harus menjadi analisa kuat. Kalau rakyat Lombok Timur tidak
menerima saya? Mengapa saya paksa rakyat? Lalu ada pertanyaan, mengapa Pak Zaini 5 tahun mau silaturahmi di tengah-tengah rakyat Lombok Timur? Baik, pertanyaan ini saya akan jawab. Niat saya ini satu, ingin tahu takdir Allah. Apakah takdir Allah itu tertulis di azali dan lauhil mahfuz itu ada nama saya menjadi pemimpin Lombok Timur? Itu satu. Yang kedua, saya mau apakah saya diakui atau dipercaya oleh rakyat? Itu sebabnya 5 tahun saya harus berusukan atau silaturahmi di rakyat saya di Lombok Timur. Selama 5 tahun itu saya akan menyerahkan kepada pengakuan rakyat. Apakah rakyat seperti tadi itu percaya atau diakui saya menjadi pemimpin? Saya tidak akan memaksa rakyat. Saya tidak akan memaksa rakyat. Apabila saya dipercaya, apabila saya diakui menjadi calon saja, belum menjadi pemimpin, calon pemimpin, saya bersyukur. Tetapi kalau tidak diakui, saya juga akan bersyukur. Ya, karena konsep saya tadi, mencari takdir Allah. Mencari takdir Allah, jangan melakukan segala macam cara. Menghalalkan segala macam cara. Mengejar takdir Allah, ada ndak takdir menjadi pemimpin, maka saya harus berniat dekat dulu dengan rakyat saya. Dekat dulu dengan rakyat, apakah saya diakui atau tidak. Ada saya dalam takdir, diakui maupun tidak, itu saya syukuri. Ya, itulah jiwa saya yang sebenarnya. Lalu jangan sekali, saya punya rumus ya, kalau ada pemimpin atau calon pemimpin Lombok Timur yang senang belusukan pada dekat-dekat agenda politik, begitu genderang politik tertabuh lalu dia melakukan pencitraan, itu bukan rumus kepemimpinan, jiwa kepemimpinan. Itu sama artinya dengan menjilat hak rakyat, menzolimi Allah. Kenapa saya katakan menzolimi Allah? Tidak hanya menjadi bupati kita bisa mensyukuri nikmat. Apabila kita sudah kaya raya, diberikan nikmat oleh Allah, berikan kekayaan itu kepada rakyat. Apabila kita sudah terasah hati kita memberikan bersedekah kepada rakyat sebelum menjadi bupati, ditakdirkan, jangankan menjadi bupati. Ini konsep saya, Oleh karena itu, permasalahan ini kan ada pada apa tujuan kita duduk di dalam kekuasaan. Apa tujuan saya atau orang lain duduk ingin mengejar jabatan menjadi bupati atau pemimpin-pemimpin yang lain, menjadi gubernur, menjadi dewan, menjadi DPD dan sebagainya. Apa tujuan kita masuk duduk di dalam jabatan ini? Kalau saya lurus saja, tujuan saya untuk mensyukuri nikmat Allah kalau ada takdir. Karena uang ini, aset ini dari rakyat. Saya akan kembalikan kepada rakyat. Tidak ada nikmat dari rakyat itu saya peluk, saya jadikan sebagai kemewahan, kepentingan pribadi, tidak ada. Mohon maaf, saya sudah punya pondok pesantren. Saya mendirikan pondok pesantren. Itu adalah miskin bagi saya mendirikan pondok pesantren di hadapan Allah. Tinggal 4 tahun saya pensiun. Begitu saya tahu 4 tahun pensiun, ada ndak ridho Allah, ya Allah, saya berniat untuk menjadi pemimpin karena saya ingin mengembalikan nikmat Engkau kepada rakyat. Ingin membela anak yatim, ingin membela fakir miskin, ingin membela guru Lombok Timur, ingin membela pemuda Lombok Timur, ingin membela pondok pesantren Lombok Timur, ingin secara umumnya uang rakyat itu adalah saya akan lemparkan, saya akan serahkan kepada rakyat kembali sesuai dengan kebutuhan program kerakyatan. Kalau saya mohon maaf ya, kepada rakyat Lombok Timur, saya berpesan hati-hati mencari pemimpin. Begitu kita tidak hati-hati mencari pemimpin, akan terjadi kesenjangan antara program rakyat dengan apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, saya silaturahmi, saya tahu kebutuhan rakyat. Apakah dia membangun bendungan, apakah dia akan membangun infrastruktur,
Apakah dia akan membangun jembatan gantung? Apakah dia akan membangun dalam bidang pendidikan kesehatan? Saya tahu PR-PR saya. Inilah yang sebenarnya saya pesan kepada rakyat Lombok Timur supaya berhati-hati memilih pemimpinnya. Maksud saya semua calon-calon itu baik. Insya Allah pada pilkada tahun 2024 nanti kita berhadapan dengan orang-orang baik, calon-calon yang baik. Semua pemimpin baik, niatnya baik. Tetapi hati-hati memilih pemimpin. Nah, sehingga apa yang diharapkan oleh rakyat itu tercapai. Itu pesan saya kepada mohon maaf. Dengan hati yang ikhlas, saya berpesan kepada rakyat Kabupaten Lombok Timur melalui tayangan ini. Dan saya mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan sebagai manusia biasa. Saya tidak luput dari segala kekurangan hilaf, dari segala perkataan, perlakuan. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.